Hai guys, perkenalkan nama aku Robert Syagian. Aku berasal dari kampus Telkom University, Fakultas Ilmu Terapan, jurusan Rekayasa Perangkat Lunak Aplikasi. Pada kesempatan kali ini aku akan memberikan sedikit tutorial query-query yang ada di SQL. Langsung aja ke tutorialnya. Yang pertama, kita buka XMPP control panelnya. Terus kita aktifkan MySQL, diklikkan. Kemudian kita klik shell ini. Ntar lagi loading, oke. Kita klik shell. Kemudian kita masuk ke MySQL-nya. Username-nya root, password-nya kosongin saja. Oke. Kita perbesar saja. Oke. Langkah selanjutnya kita buat database. Create database. Nah, database-nya tuh kita buat contoh DB gitu aja ya. Nah, kemudian kita use database tersebut. Nah, selanjutnya kita buat table. Kita buka text editor yang kita gunakan. Kalau saya gunakan Notepad++. Pertama kita buat tabelnya. Query-nya itu create table, nama table. Nah, nama table yang aku buat itu mahasiswa. Buka kurung, tutup. Kita isi tabelnya itu dengan field ID. Tipe datanya int, kemudian kita buat primary key ID tersebut. Kemudian field kedua nama, tipe datanya varchar 30, panjangnya 30 itu ya. Kemudian jurusan adalah field yang ketiga dengan tipe data varchar, panjangnya 30 juga. Yang terakhir kita buat field uang bulanan. Oke, tipe datanya int. Selanjutnya kita copy paste. Kita copy, kemudian kita pastekan ke database kita yang telah kita buat. Oke, selanjutnya kita insert data. Masukkan data. Nah, kita insert data. Insert datanya dengan cara insert, kemudian into nama table, kemudian values. Nah, untuk mengisi values ini sesuai struktur yang telah kita buat dari tabel mahasiswa. Yang pertama ID, kedua nama, ketiga jurusan, keempat uang bulanan. Nah, ID kita buat random aja 101, namanya kita buat contohnya Robert. Jurusannya RPLA. Uang bulannya kita buat 100.000 aja. Oke. Nah, ini kita kopas. Nah, aku buat contohnya 5 saja. 2, 3. ID ini kita buat berbeda ya. Namanya random aja. Terserah kalian. Ini nama teman-teman aku. Oke. Jurusannya kita ubah. Oke. Uang bulanannya juga kita ubah. Random aja. Kita buat angka yang kecil, 50.000 contohnya. Dan kita tutup. Ini kita kopas ke database kita. Ini kita enter. Oke, berhasil ya, tidak ada warning. Kemudian query yang akan saya tunjukkan itu adalah yang pertama itu adalah query pertama.
Query pertama yang akan saya tunjukkan adalah query select. Query select. Nah, itu query-nya. Query select ini bertujuan untuk menampilkan data yang ada di tabel yang mau kita tampilkan. Nah, contoh query-nya itu misalnya kita mau menampilkan semua data ini. Nah, kita buat query-nya select bintang from nama table. Nah, kemudian kita kopas ke tabel kita, database, maaf. Nah, dia akan menampilkan semua yang ada di tabel tersebut, inputan yang telah kita input, yang terus kita input ke tabel mahasiswa, nanti akan ditampilkan oleh select ini. Nah, itu kalau select bintang. Misalnya kita mau buat satu-satu aja atau dua. Misalnya kita mau keluarkan nama dan jurusan, tinggal kita select nama fieldnya, nama, kemudian field jurusan juga. Dari mana dia? Dari tabel mahasiswa. Nah, kita copy, kemudian kita pastekan. Nah, yang keluar adalah nama dan jurusan. Nah, semoga paham ya teman-teman ya, query pertama. Oke, kita lanjutkan query kedua. Query kedua itu, bentar. Query kedua itu adalah where. Nah, query where ini bertujuan untuk menampilkan data sesuai di mana kita cari. Soalnya sesuai dengan field yang kita cari. Query kedua yaitu where. Nah, query-nya itu select. Misalnya kita mau menampilkan satu baris doang. Satu baris tapi semua ya gitu. Select from nama tabel where. Nah, kita mencarinya itu di mana? Misalnya kita mencarinya di ID. ID-nya berapa? Misalnya ID-nya 101. ID-nya 101. Tutup. Kemudian kita copy. Kita kopas. Nah, dia akan menampilkan seluruh data secara bintang, seluruh data yang sesuai dengan ID 101. Nah, misalnya kita mau menampilkan, kita select nama, jurusan, from, mahasiswa. Where, misalnya kita cari menggunakan uang bulanan. Where uang bulanannya misalnya ini berapa nih? 50.000. Nah, copy. Kita tempelkan di sini. Nah, dia akan mengeluarkan nama dan jurusan sesuai uang bulanan yang kita cari. Karena uang bulanan yang kita cari 50.000, yang keluar adalah nama Dani jurusan komputer. Nah, gitu. Itu query where. Query yang ketiga itu adalah order by. Order by itu adalah sebuah fungsi di SQL yang menampilkan data sesuai abjad. Nah, di order by ini ada dua jenis, yaitu ascending dan descending. Kalau ascending itu dia menampilkan data sesuai abjad dari A ke Z. Kalau descending itu menampilkan sebuah data sesuai abjad dari Z ke A, kebalikannya. Kita contohin aja, kita buat dulu query bintang from mahasiswa order by. Nah, kita mau order by-nya itu dengan apa gitu. Misalnya kita order by nama. Nah, kita urutkan si nama ini sesuai apa, misalnya ascending. Kita tutup, kita copy, kemudian paste. Nah, dia akan mengurutkan sesuai
huruf pertamanya akan mengurutkan sesuai abjad. Itu kalau ascending. Descending kebalikannya. Descending. Nah, kalau descending itu mulai dari abjad yang paling besar, Z ke A gitu. Itu kalau order by. Lanjut. Query keempat yang kita pelajari hari ini, keempat, yaitu min, max, sum, count, dan average. Nah, kalau min itu, kalau fungsi min itu adalah menampilkan nilai yang terkecil. Kalau max menampilkan nilai yang terbesar. Kalau sum itu menjumlahkan semua nilai. Kalau count itu menampilkan berapa baris. Sesuai dengan nanti dia count ini beda sendiri deh. Dia pakai where. Soalnya dia menampilkan berapa baris yang sesuai dengan where tersebut gitu. Kalau average ini rata-rata nilai yang akan ditampilkan. Pertama min. Pertama kita select min. Nah, kita menampilkan bilangan terkecil yang apa gitu. Misalnya uang bulanan. Uang bulanan. Dari mana? Dari mahasiswa. Dari mahasiswa kita tutup. Copy. Paste di sini. Nah, 50.000. Uang terkecil. Nah, 50.000 yang terkecil dari tabel mahasiswa, fieldnya uang bulanan. Nah, selanjutnya max. Kalau max sama juga uang bulanan. From tabel yang mau kita cari nilai max-nya. Nah, kita copy. Kita pastekan di sini. Nah, yang keluar 70.000. Bukan 70.000, maaf, 700.000. Nah, 700.000 karena yang paling tinggi itu 700.000. Duh, 70.000. Kita lanjut ya. Sum itu menjumlahkan seluruh data. Sama seperti yang di atas, hanya beda sumnya doang. Gak usah uang bulanan deh, ID kita buat from mahasiswa. Nah, kita copy. Bam. Nah, 515. Ini dari penjumlahan 102, 101, 103, 105, 104 menghasilkan 515. Itu kalau sum. Nah lah, kalau count ini, yang keempat itu count, select, count, kita buat misalnya uang bulanan. From mahasiswa where ID. Nah, ID-nya berapa gitu. Nah, karena di sini ID-nya berbeda semua. Nanti keluarannya itu hanya satu, pasti satu. Ups. Oh, salah. Kita lupa buat nama table. Maklum manusia. Nah, satu. Kenapa? Karena di sini tidak ada ID yang sama. Misalnya nanti kalau ada ini 102, ada dua ID yang 102. Nanti keluarannya 2 karena ada 2 baris yang ID-nya 102 gitu. Nah, ini berhubungan ini beda semua, jadi pasti nanti akan satu. Kita ganti deh 102. Nah, keluar juga satu gitu. Dan itu seterusnya nanti pasti. Kemudian kita lanjut average. Select average. Nah, kalau average ini udah pada tau lah, menghitung rata-rata ya. Menghitung rata-rata nilai gitu. Misalnya ID from tabel, nama tabel. Mau kita lihat rata-ratanya berapa. Kita
kita copy, paste di sini. Nah, kalau ID average-nya 103, ID yang ini. Nah, average-nya 103. Mungkin paham ya teman-teman ya. Semoga paham lah. Query kelima. Query kelima itu adalah group by. Group by itu adalah sebuah fungsi di SQL yang mengelompokkan lah. Iya, mengelompokkan. Namanya group kan, mengelompokkan gitu. Nah, contohnya select bintang from mahasiswa. Group by apa gitu. Misalnya kita buat group by nama. Nah, nanti dia akan mengelompokkan, menampilkan data sesuai nama dari abjad A ke Z gitu. Coba ya. Ups. Nah, dia akan menampilkan nama sesuai abjad dari A sampai Z dan dikelompokkan sesuai nama. Begitu juga dengan ID, jurusan, dan uang bulanan. Coba ya. Select. Misalnya kita keluarkannya nama dan uang bulanan. Kita group by, tapi kita group by sesuai jurusan. Nah, itu akan keluarnya, yang keluarnya nama dan uang bulanan, tapi dia dikelompokkan sesuai jurusan gitu. Sorry, nggak ada fieldnya. Berarti harus kita tambahin di sini. Aduh, oh ya from-nya juga belum. Aduh, kebanyakan ini di rumah konsen dia. Sorry guys. Nah, dia kan mengurutkan sesuai jurusan dari huruf A ke Z gitu. Group by begini ya sih. Group by lebih ke hampir sama ke order by. Hampir sama sih. Oke, lanjut query ke-6. Query ke-6 itu adalah having. Having ini adalah dia menampilkan data, tapi harus dikelompokkan dulu. Nah, contohnya itu, kita buat contohnya dari group by yang di atas ya. Soalnya select yang ini dulu. Copy. Oke. Nah, ini group by nama. Nah, nanti kan dia menampilkan seluruh data ini sesuai abjad nama. Tapi kita tampilkan dia having sesuai uang bulanan yang lebih kecil atau sama dengan 200.000. Nah, jadi dia akan menampilkan seluruh data ini, tapi namanya itu sesuai abjad dan uang bulanannya yang di bawah atau sama dengan 200.000 gitu. Jadi nggak semua yang ditampilkan gitu, nggak semua datanya. Nah, dia menampilkan seluruh data karena bintang, kemudian di group by sesuai nama, namanya sama ADR sesuai abjad, kemudian dia di having sesuai uang bulanan yang kurang dari sama dengan 200.000. Nah, yang keluar itu saja, tidak semua. Contoh yang kedua, kita buat contoh yang dari group by tadi. Nah, kita akan mengeluarkan nama, jurusan, uang bulanan from mahasiswa di group by sesuai jurusan, di having sesuai uang bulanan, atau jangan uang bulanan lagi deh, kita ganti ID. Nah, kita having sesuai ID yang lebih kecil dari 100
103 atau lebih besar dari sama dengan 103. Nah, jadi nanti dia akan menampilkan ID, nama, jurusan yang digerubah sesuai jurusan. Jadi jurusannya nanti sesuai abjad, jurusannya sesuai abjad, jurusan ini sesuai abjad, dan di having sesuai ID yang di atas sama dengan 3. Nah, jadi nanti ada 3 data yang ditampilkan. Oh, sorry. Given error skill syntax, check the manual that course pada bahasa. Oh, ini guys, aduh, tipe mulu. Nah, jadi dia akan menampilkan ID-nya di atas sama dengan lebih dari sama dengan 3. Jadi ada 3. Kemudian dia di group by sesuai jurusan. Nah, jadi jurusannya itu akan berurut sesuai abjad dari A sampai Z gitu. Oke, mungkin segini aja tutorialnya dulu teman-teman. Yang mau di screenshot silakan, aku beri waktu 1, 2, 3. Oke, lanjut. Oke. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih teman-teman yang telah menonton video ini. Semoga berguna untuk kuliah kalian atau yang mau mengulik database, mungkin akan berguna ke depannya. Mungkin ini saja yang bisa aku kasih kepada kalian, karena aku juga baru mahasiswa semester 2 ya. Baru mulai-mulai lah database juga. Oke, terima kasih teman-teman telah menonton. Tetap di rumah aja, jangan keluar rumah kalau nggak penting. Stay safe, stay healthy, and peace.